warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari tim MAN 3 Blitar bersama saya Dimas Bayu Aprilion sebagai pembicara 1. Saya Taskia Rahma Suadia sebagai pembicara kedua. Saya Ahmad Sabili Huda sebagai pembicara 3. Kami dari tim MAN 3 Blitar akan berargumentasi mengenai mosi yang telah diberikan oleh Dewan Juri, yakni mengenai legalitas penuh pernikahan beda agama di Indonesia. Melihat dari mosi yang ada tersebut, kami dari tim MAN 3 Blitar menyatakan bahwa kami tidak menerima atau tidak setuju atas mosi tersebut dengan berlandaskan 3 argumentasi. Argumentasi yang pertama yang berdasarkan filosofis dan juga latar belakang dari mosi tersebut yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pembicara 1. Argumen yang kedua yakni mengenai norma hukum yang akan disampaikan oleh pembicara 2. Dan argumentasi yang ketiga yakni berdasarkan nilai sosiologis yang akan disampaikan secara komprehensif oleh pembicara 3. Sebelum kami menyampaikan argumentasi-argumentasi kami mengenai ketidaksetujuan kami atas legalitas pernikahan beda agama di Indonesia, izinkan saya untuk sedikit mendeskripsikan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Legalitas penuh pernikahan beda agama merupakan isu yang sangat krusial di masyarakat. Isu tersebut dipicu dan juga dilatar belakangi karena banyaknya masyarakat yang mempunyai pasangan berbeda agama yang ingin melangsungkan pernikahan secara legal dan juga tercatat oleh negara. Dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai pasangan berbeda agama itulah yang kemudian mereka mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi agar memberikan legalitas sepenuhnya kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan secara beda agama. Selain dilatar belakangi dari masyarakat yang ingin menikah dengan umat berbeda agama, kontroversi ini juga terjadi karena tidak diaturnya undang-undang khusus mengenai pernikahan beda agama atau terjadinya kekosongan hukum atau legal vakum di Indonesia ini. Karena dari latar belakang itu tersebutlah menimbulkan banyak sekali kontroversi-kontroversi yang kontradiktif. Yang pertama, seperti yang kita tahu sendiri, bahwasanya di negara kita ini memiliki 6 agama, yang dimana dari ke-6 agama tersebut tidak ada yang menyetujui dan juga tidak ada yang memperbolehkan bahwasanya umat dari agama tersebut menikah dengan umat yang berbeda agama dari agama tersebut. Selain dari aspek agama tersebut, ada beberapa aspek lagi yang membuat kami semakin tidak setuju dengan adanya legalitas pernikahan beda agama. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua ada aspek agama, yang ketiga ada aspek hak asasi manusia, yang keempat ada aspek masalah sosial, dan juga ada banyak lagi aspek-aspek lainnya yang membuat kita semakin tidak setuju dengan adanya legalitas sepenuhnya bagi pernikahan beda agama di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Saya pembicara kedua dari tim kontra. Sebelumnya, pernikahan adalah suatu impian bagi setiap pasangan di seluruh dunia. Dalam agama Islam sendiri, pernikahan merupakan suatu ibadah yang terlama dan ibadah yang tidak terkira pahalanya. Pada negara kita, Indonesia, juga diperbolehkan menikah asalkan diperbolehkan dalam agamanya masing-masing. Mengarungi bahtera pernikahan sangatlah elok apabila berada di satu paham yang sama, berada di satu tujuan yang sama, dan berada di satu kepercayaan yang sama. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, akan kami sampaikan apa argumentasi-argumentasi kami dalam tidak setujui dalam legalitas pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, yang sudah kami lansir, ada sebanyak 1.645 pasangan sejak terakhir 2023 telah melakukan pernikahan beda agama. Padahal pada Undang-Undang Indonesia sendiri telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Juga disebutkan dalam
SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa pernikahan boleh dilakukan sesuai dengan tradisi dan ketentuan agama masing-masing. Maka Dewan Juri yang terhormat, inilah yang membuat kami sangat tidak setuju dengan mosi yang telah diberikan, yaitu memberikan legalitas penuh terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, ada salah satu pandangan dari berbagai agama yang akan kami sampaikan. Pertama, ada dari pandangan Islam. Pada agama Islam sendiri, terdapat dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berisi bahwa seorang lelaki dilarang menikahi perempuan yang tidak memiliki kepercayaan yang sama. Kemudian ada juga dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia nomor 4 yang berisi pernikahan beda agama dianggap tidak sah sesuai syariat Islam. Kemudian lebih dikuatkan lagi dengan kompilasi hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia nomor 40 huruf C yang berisikan bahwa seorang muslim harus menikah dengan sesama muslim. Kemudian ada lagi Dewan Juri yang terhormat, kami sampaikan ada pada menurut pandangan sudut pandang agama Kristen, yaitu terdapat dalam kitab sucinya Alkitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 yang juga berbunyi demikian. Kemudian kami kuatkan lagi pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada Januari 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sidang keputusan kepada Saudara E. Ramos PTG yang telah mengajukan permohonan untuk legalitas pernikahan beda agama, karena Saudara E. Ramos PTG sendiri merupakan umat Katolik dan juga pasangannya adalah umat Islam. Maka Saudara E. Ramos PTG mengajukan permohonan untuk diadakannya undang-undang tentang pernikahan beda agama. Dan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak dengan tegas permintaan dari Saudara E. Ramos PTG. Kemudian Dewan Hakim yang terhormat, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 57 tentang pernikahan campuran, ini merupakan rujukan dari masyarakat yang ingin menikah beda agama dengan alasan hak asasi manusia. Karena apa? Dalam pernikahan campuran ini disebutkan sebenarnya bahwa penjelasannya adalah pernikahan beda negara, seperti campuran antara Indonesia dengan Filipina atau Indonesia dengan negara yang lainnya. Tapi dalam pembahasan undang-undang ini disalah tafsirkan oleh masyarakat yang ingin mengajukan pernikahan beda agama. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pada pembahasan saya tadi ada 1.645 orang mayoritas Islam dan juga Kristen merupakan pasangan beda agama. Seperti yang kita tahu, ini adalah artis-artis ternama Indonesia seperti Jamal Mirdad dan juga Lydia Kandou yang merupakan pasangan agama Islam dan juga Kristen. Ada juga Glenn Fredly dan juga Dewi Sandra merupakan pasangan yang beragama Kristen dan juga Islam. Tapi sayang sekali Dewan Juri yang terhormat, kedua pasangan artis tersebut tidak bisa melangsungkan pernikahan yang lebih lama karena perbedaan keyakinan. Jadi jelas sekali pada bukti-bukti yang saya sampaikan terhadap beberapa artis yang saya sebutkan akan menimbulkan konflik jika tetap diadakan pernikahan berbeda agama. Maka Dewan Juri, konflik yang akan timbul apabila pernikahan beda agama ditimbulkan. Yang pertama adalah kebingungan anak atau keturunan mereka nanti akan menganut apa agama kami, anak-anaknya mau ikut contoh Kristen ataupun Islam, akankah mereka ikut Kristen ataupun Islam. Dan yang kedua, mereka akan kebingungan tentang hari keagamaan yang bersama. Nah, ini adalah suatu konflik yang realistis, Dewan Juri yang terhormat. Sebagai yang mana yang kita tahu, seorang seleb TikTok yang bernama Winona Araminta di kanal TikToknya selalu menceritakan tentang kehidupan keluarga mereka yang ayahnya beragama Buddha dan ibunya beragama Kristen. Di dalam kanal TikToknya selalu diceritakan bahwa dalam keluarganya yang sampai sekarang memang
masih dalam satu bahtera rumah tangga, tapi menimbulkan berbagai macam konflik yang ada pertengkaran anak adiknya dengan ayahnya ataupun Winona sendiri dengan juga ibunya, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah pemaparan yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim kami, saya selaku pembicara 3 dari tim kontra akan memberikan penegasan ulang dari argumentasi dan data fakta yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim kami. Berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 mengenai mosi legalitas penuh pernikahan beda agama di Indonesia, tim kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Para dewan juri yang terhormat, legalitas penuh pernikahan beda agama dilatar belakangi oleh perbedaan penafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 tentang perkawinan campuran, sehingga mereka ingin melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia. Padahal pernikahan beda agama memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah sosial. Dampak sosial tersebut bisa berupa tekanan sosial yang muncul dari masyarakat dan keluarga. Potensi konflik dalam keluarga terkait agama akan berdampak kepada anak selain kepada pasangan itu sendiri. Anak yang terlahir dari pasangan beda agama dianggap tidak sah secara agama maupun hukum, karena pernikahan saja tidak sah di mata agama dan hukum. Anak akan bingung menentukan kepercayaan atau agama karena orang tuanya memiliki agama yang berbeda, sedangkan menanamkan iman harus dilakukan sejak kecil. Implikasi hukum seperti status pernikahan dan hak waris juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Dewan juri yang terhormat, setelah berbagai argumentasi yang telah kami paparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia karena kantor catatan sipil menolak untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan beda agama. Dari itu juga, secara keseluruhan, argumen kontra kami mengenai legalitas pernikahan beda agama selalu menekankan pada aspek-aspek hukum, agama, hak asasi manusia, dan juga menimbang dari potensi mudorot yang dapat ditimbulkan oleh legalitas tersebut. Itulah tadi argumentasi-argumentasi kami dari tim kontra Mantiga Bitar yang memaparkan ketidaksetujuan kami mengenai legalitas sepenuhnya pernikahan beda agama di Indonesia. Mungkin apabila ada kekurangan kami dalam memaparkan argumentasi-argumentasi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dimas Bayu Aprilian sebagai pembicara 1. Saya Taskia Rahma sebagai pembicara kedua. Saya Ahmad Sabili Huda sebagai pembicara 3. Wassalamualaikum.